Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferbi Maulana Hussein eh, dari kelas 19 TI S1. Di sini saya akan menjelaskan kecerdasan buatan virtual asisten. Ini untuk memenuhi UAS dari Bapak Ahmad selaku dosen matkul kecerdasan buatan. Baik, kita mulai. Kecerdasan buatan virtual assistant. Apa itu virtual assistant? Virtual assistant dikenal juga dengan asisten virtual. Ini merupakan sebuah istilah untuk orang yang bekerja tetapi melalui jarak jauh bagi sebuah perusahaan, di mana dengan memberikan layanan administratif dan juga support bisnis bagi perusahaan. Asisten virtual ini biasa bekerja secara remote atau jarak jauh, namun terdapat juga pekerjaan ini yang mengharuskan pekerjanya bekerja di kantor. Namun, tetap melakukan pekerjaan secara virtual seperti call center atau agen live chat yang menghubungi customer perusahaan melalui virtual. Tugas dan tanggung jawab virtual assistant. Tugas dan tanggung jawab virtual assistant ini, meskipun dalam pengertiannya virtual assistant hanya melakukan pekerjaan administratif, namun pada hakikatnya tugas seorang mereka tidak hanya dalam hal administratif saja, namun beberapa tugas lainnya juga dapat dikerjakan. Ada beberapa contoh tugas dari virtual assistant ini. Yang pertama ada menjadi asisten pribadi. Yang kedua, melayani pelanggan. Yang ketiga, mengelola sosmed. 4, mengelola email. 5, entry data. Aplikasi virtual assistant. Ada beberapa aplikasi virtual assistant yang bisa digunakan untuk membantu kinerja manusia di era digital atau teknologi yang canggih di zaman sekarang. Yaitu antara lain ada Siri-nya Apple, Google Assistant-nya Google, Alexa, Cortana, My Telkomsel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Implementasi asisten virtual di pelayanan pelanggan Telkomsel. Karena di jurnal itu jurnal itu menjelaskan tentang pelayanan pelanggan Telkomsel, kecerdasan buatan. Telkomsel mendahului para kompetitornya atau pesaingnya yang lain dengan mengeluarkan inovasi terbaru di bidang pelayanan pelanggan. Veronica namanya. Veronica ini sebenarnya bukan nama baru yang dicetuskan oleh Telkomsel. Mulanya, Veronica diperkenalkan sebagai suara perempuan yang muncul untuk menyapa pelanggan Telkomsel ketika panggilan yang dilakukan oleh pengguna tersebut tidak dijawab oleh nomor tujuan. Jadi yang sering kita dengar ya, apalagi ketika kita menelpon seseorang yang sedang di luar jangkauan atau tidak aktif atau tidak menjawabnya, nah ini dia nih Veronica ini yang menjawabnya. Yang seperti contohnya, maaf, nomor ini tidak dapat dihubungi. Nah, seperti itu. Itu adalah Veronica-nya Telkomsel. Asisten virtual Telkomsel. Asisten virtual Telkomsel menggunakan teknologi chatbot. Nah, ini juga sama nih. Kalau chatbot ini, ketika kita ngechat sesuatu ke customer-nya, akan ada otomatis chat yang langsung dibalas oleh pihak dari Telkomselnya.
Nah, kita lanjut. Dan kecerdasan buatan atau AI dalam melakukan tugasnya sebagai representatif maya dari agen Telkomsel. Chatbot ini menawarkan dukungan dalam format terbaru untuk layanan yang memiliki dimensi kualitas dengan memastikan bahwa layanan yang dipersonalisasi ini dapat diakses dalam penemuan kebutuhan pelanggan kapan saja dan di mana saja. Saat ini chatbot yang digunakan Veronica masih sebatas teks untuk memahami teks yang ditulis oleh pelanggan saat mengakses Veronica. Tim pengembangan asisten virtual Telkomsel ini lalu menggunakan kecerdasan buatan dalam mendefinisikan maksud dan tujuan dari pelanggan. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat ya dari jurnal tersebut, menurut saya AI tentang virtual assistant ini sangat membantu kinerja manusia, apalagi ya kinerja dari pihak Telkomsel, atau bisa juga enak buat customer-nya juga karena ada kejelasan terhadap jawaban dari Telkomsel. Apalagi di era teknologi sekarang ini, semua sudah serba canggih dan instan. Aplikasi-aplikasi virtual assistant juga banyak yang sering digunakan karena sangat membantu. Dalam implementasinya, ternyata AI masih dibantu sumber daya manusia dalam mempelajari dan memahami maksud dari pertanyaan atau pernyataan pelanggan. Nah, itu yang saya bilang ya. Tim akan terus melatih AI menggunakan NLP. NLP itu adalah Natural Language Program atau NLU. Adalah Natural Language Understanding agar semakin memperkaya pemahaman AI dalam padanan kata yang ditujukan ke mereka. Implementasi asisten virtual Telkomsel ini menggunakan jejaring sosial yang memungkinkan untuk open source dengan bawaan teknologi chatbot dan AI. Ya, hanya segitu mungkin yang saya bisa sampaikan tentang laporan ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.